dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Amirul Mukminin yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak disebut dengan Amirul Mukminin, melainkan Khalifah Rasulullah. Sayyidina Umar ini disebut Amirul Mukminin yang pertama. Jadi yang pertama disebut dengan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang menamakan beliau atau menyebut beliau dengan Amirul Mukminin, ada perbedaan pendapat. Sebagian menyatakan bahwa yang menamakan atau menyebut beliau dengan Amirul Mukminin itu adalah sebagian sahabat. Tapi ada yang mengatakan beliau sendiri. Bukan beliau mengatakan aku adalah Amirul Mukminin, bukan. Tapi ada kata-kata yang disebut oleh beliau. Dari situ para sahabat menjadikan kata yang diucapkan oleh Sayyidina Umar untuk menjadikan penyebutan beliau Amirul Mukminin. Lah beliau dijuluki dengan Abu Hafsin. Abu Hafs. Hafs itu singa. Yang menjuluki dengan Abu Hafsin Rasulullah di saat peperangan Badar, atau ketika peperangan Badar, Rasulullah menjuluki Sayyidina Umar dengan Abu Hafs. Nabi juga menamakan Sayyidina Umar dengan Al-Faruq, seperti yang kita sering ketahui. Al-Faruq, Faruq itu pemisah bainal haq wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Karena Sayyidina Umar itu adalah tegas, tidak bisa ditawar. Kalau itu salah ya salah, siapapun orangnya akan dinyatakan salah. Kalau itu benar akan dinyatakan benar, siapapun orangnya. Itu Sayyidina Umar, nggak bisa ditawar dengan apapun. Ditawar dengan harta, ditawar dengan jabatan, nggak bisa. Tetap hak yaitu hak, batil itu adalah batil. Lah Sayyidina Umar ini bukan Islam dari pertama, tapi beliau masuk Islam pada tahun ke-6. Ada yang mengatakan pada tahun ke-5, tahun ke-6 atau tahun ke-5. Lebih tua Nabi daripada Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar itu dilahirkan setelah tahun gajah 13 tahun. Nah, setelah tahun gajah 13 tahun. Lah Sayyidina Umar ini masuk Islam tahun ke-5 atau tahun ke-6. Sebab masuk Islamnya berkat doanya Rasulullah pertama. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Sebetulnya bukan dua Umar, satunya Umar, satunya Amr. Umar bin Khattab, Amr yang dimaksud adalah Abu Jahal. Kenapa kok Nabi mendoakan salah satunya? Lepas ini lepas itu, karena keduanya ini potensi besar, memberikan kekuatan dan juga menarik banyak orang
untuk masuk ke Islam. Karena itu Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Doa Nabi ini dikabulkan oleh Rasulullah, oleh Allah setelah keislaman saudarinya. Umar punya saudara perempuan masuk Islam. Namanya saudarinya Fatimah. Fatimah ini dinikahi oleh Sa'id bin Zaid. Masuk Islam keduanya, yaitu Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah. Keduanya menyamarkan keislamannya, menyembunyikan dari Sayyidina Umar. Karena mereka tahu betapa kerasnya Sayyidina Umar, bahkan tidak ada yang berani dengannya. Ketika masuk Islam disembunyikan keislamannya dari Sayyidina Umar. La Khabbab bin Arad ini mondar-mandir, sering datang ke ke Fatimah bin Khattab, saudarinya Sayyidina Umar. Untuk apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Ini satu contoh, satu gambaran buat kita. Baru masuk Islam, yang dipelajari dan menjadi pegangan hidupnya adalah Al-Qur'an. Semestinya kita gitu. Kita bukan baru masuk Islam, dari dulu Islam. Tapi terkadang Al-Qur'an yang bisa membaca kadang nggak membacanya, yang belum bisa membaca apalagi usianya sudah 20, 30 atau lebih, malu untuk belajar. Akhirnya ketika ada masukan dari kelompok-kelompok tertentu yang menurut logikanya masuk akal, diterima. Padahal menurut Al-Qur'an nggak benar. Dia menerima, kenapa? Ya karena dia nggak mempelajari Al-Qur'an. Sehingga mudah untuk dirubah, mudah untuk diatur oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fahamnya ataupun perilakunya. La Fatimah bintil Khattab ini ketika masuk Islam itu memanggil Khabbab bin Arad untuk mengajarkan kepadanya Al-Qur'an dan suaminya. Bukan hanya membaca saja, tapi maksudnya apa? Supaya ketika Islam kuat dan benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan Al-Qur'an dan meninggalkan apa yang dilarang Al-Qur'an. Sayyidina Umar pada suatu hari keluar. Saat itu Sayyidina Umar entah ada sesuatu yang membuatnya marah, mau datang ke Rasulullah. Tidak sendirian, bersama beberapa orang. Ingin mendatangi Rasulullah. Saat itu Rasulullah berkumpul di satu rumah indah Sofa, di Bukit Sofa, dekat Bukit Sofa. Di tengah jalan Sayyidina Umar kepapakan bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Ngelihat Sayyidina Umar tergesa-gesa dengan agak marah, ditanya, "Aina turid ya Umar? Kemana kamu mau pergi ya Umar?" Katanya dia, "Uridu Muhammadan hadza sabi' fa'aqtuluh." Katanya Sayyidina Umar, "Aku mau datangi Muhammad. Aku akan membunuh dia. Belum Islam. Aku akan membunuhnya." Katanya siapa? Nu'aim, "Wallahi laqad gharratka nafsuk min nafsik ya Umar. Atara bani Abdi Manaf tarikika tamshi alal ard
wa qad qatalta Muhammadan afala tarji ila ahli baitik fatuqim amrahum. Umar, kamu ini tertipu oleh dirimu. Bukankah Bani Abdi Manaf telah meninggalkan kamu jalan sendiri dan kau mau membunuh Muhammad? Kembali aja kamu pulang ke rumahmu, luruskan urusan mereka. Dan Sayyidina Umar ini ngapain kamu mau membunuh orang? Saudara kamu atau keluarga kamu itu benarkan. Sayyidina Umar paham, ini pasti ada sesuatu yang dimaksud ini. Kenapa? Akhirnya Sayyidina Umar tanya, wa ay ahli baiti, keluargaku yang mana? Khatanuk, katanya dia, saudara perempuanmu, suaminya juga. Faqad wallahi aslama wa taba'a Muhammad ala dini fa alaika bihima. Saudari perempuanmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam, mengikuti Muhammad. Wes urus keduanya ini. Jangan urus yang lain, kamu urus keduanya ini. Bereskan keduanya ini. Akhirnya Sayyidina Umar enggak jadi ke Nabi Muhammad, menuju ke rumah saudara perempuannya. Ketika datang ke sana, kebetulan Khabbab bin Arad berada di rumah mereka sedang mengajarkan Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an, membawa lembaran, belum Al-Qur'an, masih lembaran-lembaran gitu. Membawa lembaran, kebetulan yang lembaran itu surat Thaha. Sedang mengajarkan kepada Fatimah bintil Arad, Fatimah bintil Khattab dan Sa'id ya, bin Zaid Al-Qur'an surat Thaha. Ketika mereka mengetahui ada yang datang, berhenti. Dan mereka tahu itu loh, ini yang datang Sayyidina Umar ini. Umar ini. Kan biasanya kalau kita di rumah di kamar ada telapak kaki yang lewat, kita bisa tahu sopoi. Kan gitu ya. Ini tahu. Khabbab disembunyikan. Sahifah lembaran surat Thaha tadi itu diambil sama saudaranya Sayyidina Umar, Fatimah. Ditaruh di bawah paha. Disingitno. Tapi Sayyidina Umar mendengarkan apa yang dibaca ketika sudah dekat dari rumah. Jadi sudah dekat itu kedengaran yang dibaca mereka, tapi nggak jelas. Yang didengarkan suaranya Khabbab oleh Sayyidina Umar. Ya sisok moco dan enak bacaannya. Katanya Sayyidina Umar, ma hadhil hainama. Ada suara apa tadi? Nah, suara nggak jelas. Suara apa itu tadi? Apa yang dibaca? Nggak jelas. Allati sami itu yang aku dengar. Hanya katanya suami istri itu, mas sami syai'an. Aku nggak mendengarkan apa-apa. Bala, wallah laqad akhbartu annakum tabatuma Muhammadan ala dini. Enggak, aku dengar kabar nih barusan bahwa kalian berdua masuk Islam, mengikuti Muhammad. Bahkan suaminya dipukul sama Sayyidina Umar. Dihalangi oleh istrinya, saudara Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar sudah mendahulunya sampai luka. Karena ngelihat hal itu, jengkel saudara Sayyidina Umar ngomong, "Naam. Laqad aslamna wa amanna billah wa rasulih. Fasna' ma badalak." Ya benar. Kami telah masuk Islam. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang mau kamu lakukan kepada kami? Sayyidina Umar ketika melihat ada darah yang mengenai saudari perempuannya, nyesel telah melakukan hal itu.
Karena dia bangun, yang disembunyikan tadi kelihatan. Atini ma hadhihi sahifah. Berikan kepadaku. Lembaran apa ini? Yang aku mendengarkan kalian membacanya. Anzuru ma hadza alladhi jaa bihi Muhammad. Tunjukkan kepadaku apa yang telah dibawa Muhammad. Wa kana Umar katiban, karena Umar bisa membaca, bisa menulis. Falamma qala dzalika qala lahu ukhtu inna nakhshaka 'alaiha. Enggak, kami takut kamu melakukan sesuatu atas lembaran ini. Katanya Sayyidina Umar, la takhafi, jangan takut. Bahkan bersumpah Sayyidina Umar dengan Tuhannya saat itu untuk mengembalikan kalau sudah membacanya. Akan aku kembalikan setelah aku membacanya. Bersumpah dengan nama Tuhannya. Akhirnya katanya saudarinya, akhi, innaka najisun ala syirkik wa innahu la yamassuha illa tahir. Kamu ini masih dalam keadaan syirik, najis, ya, dan ini nggak boleh dipegang, dibawa kecuali orang yang suci. Sayyidina Umar bangun, berdiri, mandi, dikasihkan sama saudara perempuannya, baca surat Toha. Nah, surat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan yang lain sebagainya, dibaca sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sangat mengerti karena di antara yang pintar dari orang-orang kafir. Diperhatikan sama Sayyidina Umar, susunan katanya itu bagus dalam sastra bahasa ini. Sayyidina Umar langsung, ini nggak mungkin diucapkan oleh orang biasa, dan orang biasa itu pun, orang yang pinter pun, aku nggak pernah menemukan tata bahasa yang seperti ini. Ini berarti bukan sembarangan. Langsung dipuji sama Sayyidina Umar. Ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Alangkah bagusnya, alangkah mulianya ucapan ini. Falamma sami'a dzalika Khabbab kharaj ilaih. Ketika Sayyidina Umar mengatakan memuji Al-Qur'an, Khabbab yang tadi sembunyi keluar. Sayyidina Umar langsung, Khabbab berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, wallahi inni la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabi. Wahai Umar, demi Allah, aku mengharap doa yang dipanjatkan oleh nabinya Allah itu kepadamu. Fa ini sami'tuhu amas, karena kemarin aku mendengarkan Rasulullah, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam bin Hisham au bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Abil Hakam bin Hisham, yaitu Abu Jahal, au bi Umar bin Al-Khattab, atau dengan Umar bin Khattab. Rasulullah memberikan pilihan, au, bukan wa. Kalau wa dua-duanya bakal masuk Islam. Tapi Rasulullah tidak mengatakan wa, au bi Umar bin Al-Khattab. Fallah Allah ya Umar. Faqala lahu inda dalika Umar fadullani ya Khabbab ala Muhammad hatta atihi fa aslam. Khabbab, tunjukkan aku, bawa aku ke Muhammad, aku akan masuk Islam. Faqala lahu Khabbab huwa fi bait 'inda Safa ma'ahu fihi nafar min ashabi. Sekarang beliau ada di Safa bersama beberapa orang daripada sahabatnya. Hanya Sayyidina Umar datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, itu tahun ke-5 atau tahun ke-6. Beliau meriwayatkan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 hadis. Usianya 63 tahun, mati terbunuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah An-Nasrani dan dimakamkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu singkat cerita daripada Sayyidina Umar.